hampir ngelawan semua Marksman. First blood udah bisa dipastikan. Udah bisa dipastikan. Karena logikanya Marksman itu nggak mungkin ngambil skill escape ketika dia di level 1. Oke. Dia pasti bakal ngambil ability untuk clear wave minion. Yap. Jadi untuk mendapatkan gold land-nya secara maksimal, Minionnya juga biar gerobak-gerobak, UMKM yang Pak Pulung bilang itu. Jadi untuk kali ini sangat dibutuhkan, mungkin agak sedikit butuh range ya. Dan Skylar masih dengan Beatrix kali ini bermain untuk tim Ararki Hoshi. Dan bahkan kita bisa bilang udah ada Pakuito yang bisa menjadi jungler dan YP untuk Clay. Sedangkan dari sisi seberang mereka harus melihat permainan dari YP yang sangat bisa memperangkap permainan dari Altrigo di dalam satu buah teamfight, Profesor. Ini butuh teamfight yang bener-bener sisi powernya nahan sih. At least tank kayak Uranus juga oke harusnya. Lakukan zoning out untuk dari sisi tim Altrigo menggunakan Uranus. Kalau menurut aku agak sedikit berat ya. Tapi it's okay dengan melakukan zoningisasi apalagi dengan ada Skylar di depan sana. Cuma problemnya adalah apakah Uranus ini akan sustain dalam team fight di mid atau late game? Atau Hylos juga oke. Ini Hylos sih kalau gue. Hylos lebih oke gue. Hylos juga oke. Karena lawannya head to head match up-nya adalah Esmeralda. Yap, dan bener aja Hylos. Kali ini aku lebih suka. Ya. Soalnya kalau misalnya tadi dia pakai Uranus sekalipun, yang berat adalah ketika dia berhadapan langsung dengan ada posisi seorang Beatrix. Dan ini adalah Hylos berat Kak Ramfli balik lagi kan. Ini Hylos Ramfli bisa karena Glorious Pathway bisa membantu rekannya gitu loh. Karena mirror adalah tugas dari Chow-nya. Chow-nya bakal nempel ke arah Albert mungkin, yaitu adalah Pakito. Yes. Dan nanti akan saling head to head match up. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara menanggulangi Chow dan Matilda rotasi yang benar-benar gila banget, cepet banget ini dua. Apakah buku dosa atau buku utang-utang warung dari nasi uduk mampu menumbangkan Ararki Hoshi atau bahkan sebaliknya? Ararki Hoshi dengan draft yang cukup kuat kalau menurut aku dari segi team fight dan crowd control yang sangat bisa mendominasi di dalam team fight nanti. Mampukah mereka membawa kemenangan untuk game yang pertama? So, buat kalian semua fans dari Altrigo dan juga Ararki Hoshi langsung banjirkan kolom komentar. Dan buat yang nobar, jangan lupa jaga protokol kesehatan dan kasih tahu sanak saudaranya kalau kita bakal menuju ke match yang pertama, Ararki Hoshi versus Altrigo. Oke, let's go. Kita sudah sampai di Land of Dawn untuk langsung menyaksikan di match yang pertama, di game yang pertama. Dengan adanya beberapa pergerakan yang dilakukan juga oleh beberapa player, nama R7 sendirian ditemani oleh VN di tengah dengan ada dua player sekaligus ingin menggetak-gati ke arah purple buff yang dimiliki oleh Ararki Hoshi. Oke, disamperin begitu saja oleh seorang Rasi. Stiker tadi keluarkan Udil, tapi nampaknya Albert mencoba untuk melakukan satu buah retribution. No! Dia memilih dengan sabar, memilih para pemain dari tim Altrigo terkena satu bola dan apakah first blood didapatkan? Rotasi dari sang kapten membuat para pemain dari tim Ararki Hoshi berhasil mendapatkan first blood dengan cukup cepat. Waduh, Rasi ingin pulang bersama dengan Rexlona tapi ternyata Abyssal Arrow merubah segalanya. Poros rotasi dari Finn-nya sih yang mungkin unpredictable banget sama teman-teman dari Altrigo. Karena mungkin mikirnya bakal ke arah gold lane. Balik lagi karena butuh bantuan juga dari Skylar-nya. Dia bakal kena pressure banget di bagian gold lane. Tapi ternyata R7 dan Finn itu ngelakuin poros rotasinya ke bagian EXP lane. Ini rare banget makanya. Yes, karena yang sepertinya udah aku bilang dari pertama. Emang kita tahu ya, dengan permainan GB terhadap gold lane itu sangatlah normal. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya EXP lane-nya masih tetap butuh bantuan, itu juga dibantu dalam segi rotasi dari seorang roamernya. Tidaknya, bukan laningnya dari kedua belah pihak yang gagal, entah dari EXP ataupun dari gold lane. Sama-sama tidak mendominasi kok kita lihat dari segi gold lane-nya. Iya, makanya ini gara-gara Renner sih. Thanks to Renner, snipernya masih aman. Waduh, ini R7-nya benar-benar sendirian tapi ternyata untuk kali ini dengan cukup cepat. Jadi 4 orang loh. 4 orang ada di area dari XP lane. Alright, lihat langsung udah ada Turtle yang kali ini berada di Land of Dawn. Tapi Rashid tidak akan meninggalkan begitu saja. Amy mencoba untuk melakukan kontes di arah Turtle. Tapi nampaknya dia memilih untuk melakukan farming dengan adanya purple buff yang sudah muncul ke Land of Dawn. Untuk di head to head kan dari Amy dan juga dari seorang Albert. Ini bisa kita bilang lebih membutuhkan Amy dari segi purple buffnya, Pak Pulung. Oke, dan sekarang Turtle-nya. Udah ada beberapa player dari Ararki Hoshi berkumpul 3 orang. R7-nya berusaha untuk mengusir mundur pergerakan Rasi. VN-nya udah mulai hadir. Pai-nya melihat dari kejauhan. Rexlona-nya belum bisa mendekat. Udah level 4. Harus hati-hati dengan adanya Wave Dragon. Siapa yang akan menjadi korban? Abyssal Arrow pun belum kena ke arah siapapun. Oke, dilepaskan begitu saja. Albert dapetin Turtle. Rotasi langsung mundur ke bawah. Tapi lihat di arah bottom lane. Aulus Racing dari AMYY mencoba untuk mendapatkan satu buah jungle yang dimiliki dari seorang Albert dan berhasil.
Gold buff pun bakal coba didapatkan, tapi lihat Skylar dengan shotgun yang memberikan surprise attack. Di depan sana Ami, wabar hampir saja, tapi untungnya masih bisa selamat. PYN membuka mapnya dengan satu buah trap, mencoba untuk memastikan diri Ami untuk mundur terlebih dahulu karena terlalu terang untuk tim RRQ Hoshi, Pak Bulu. Yap, sementara ini untuk Emi masih memimpin dari sisi level karena dia tadi udah duluan di level 6 dan juga Way of Dragon-nya connect. Untuk kali ini Finn-nya masih bisa selamatkan, dia melempar karena bisa roll, hampir aja terkena, ada flicker yang udah di luar, tapi Nino mencoba untuk mengeluarkan angle room-nya. Tidak ada yang berhasil diamankan lewat fight yang barusan terjadi. Dan bahkan kita lihat di sini dari para pemain dari tim Alter Ego pun tidak bisa mendapatkan. Tapi yang aku sedikit membingungkan adalah Rexlona tetap follow up Way of Dragon dilakukan. Retribution mau digunakan oleh seorang Ami untuk mengamankan orange buff. Skylar masih melakukan poking damage. Dino akan menjadi pilihan, tapi Skylar nggak peduli. Dia ingin satu buah plating yang membuat dia bakal sustain dan menjadi kaya raya di arah bottom lane. Nah, di biru passion udah dikeluarkan, gak kena ke arah siapapun. Ada Clay juga yang memberikan backupan. 2 orang pulang bersamaan. Ada waktu yang mungkin terbuang dan ada waktu yang bisa dimanfaatkan oleh Patrick. Kita pindah lagi ke sisi lain. Alright, Profesor KB kali ini Alter Ego mungkin laningnya tidak cukup baik dari 13 sisi, Profesor. Iya, bahkan melihat Nino yang tidak terlalu dominan-dominan banget, goldnya juga tidak terlalu berbeda jauh. Ini aku bingung apa yang dilakukan dari teman-teman Alter Ego ketika mereka mau melakukan cutting rotation gitu loh untuk teman-teman dari RRQ Hoshi, karena Nino yang seharusnya dia unggul banget di gold lane, dia malah bisa dibilang hampir ketinggalan sedikit aja gold leadingnya dari Skylar. Oke, lihat di depan sana Albert bakal mengadu retribution dan diamankan oleh seorang Amy yang kita tahu dengan emblemnya bakal menambah 20% dari retribution itu sendiri. Wow, kali ini ditutup pergerakan R7 dengan ada volley star, tapi fight is coming. No construct dikeluarkan, tapi Albert masih coba untuk bertahan untuk mundur dan berhasil menjemput pergerakan dari fight. Kerugian dari purple buff yang sangat-sangat cukup tinggi dari seorang Albert, tapi Amy akankah dia akan melakukan kontes karena 2 player bahkan dari tim Alter Ego mereka standby on position. Garza PYN dikejar begitu saja, tapi lihat langsung ada si Kill dan arahnya menuju ke arah Pipin. Pipin pun harus tumbang. Logo strike dikeluarkan. Rexlona harus down 1-1. Pai masih bertahan. Amy is coming dan World Manipulation menutup pergerakan, tapi Nino memotong Clay, menutup satu buah World Manipulation dan bahkan Nino yang harus down, Pak Bulu. Itu dia, Plexus sudah digunakan barusan, tapi malah dirinya yang langsung terkena, tapi Amy-nya berusaha untuk mendapatkan turtle-turtle-nya diamankan oleh Albert. Mendadak dia hadir dan juga maju ke bagian depan. Hilang sudah turtle tersebut. Wow, retribution yang cukup baik, sedangkan bisa kita bilang dari emblemnya sangat berpengaruh, tapi Albert masih bisa mencuri, Profesor. Iya, levelnya sama soalnya. Dan untuk perbandingannya mungkin terlalu cepat dari Amy melakukan satu retribution barusan, tapi Pai sendirian di top lane. Oke, bakal coba ditumbangkan dari Albert. Masih selamat, Pipin Way of Dragon ke arah yang salah. Rexlona bakal menetralisir tim fight kembali. Alter Ego mereka tidak mau memasakkan kali ini tim fightnya, tapi mereka ingin memasakkan objektif game ini. Ditutup Rexlona, World Manipulation gak bisa mempertahankan satu buat trade depan sana, tapi Amy akan menjadi korban dari seorang Albert. Retribution on point. Albert juga akan menjadi korban kedua, tapi nampaknya Albert masih selamat. Skylar, Jokan dikeluarkan, World Manipulation again. Dan bahkan Pai tertangkap. Sang kuda kali ini harus hilang bersama dengan Dino. RRQ Albert masih mau lebih, tapi nggak berhasil, Pak Bulu. Yap, kehilangan 3 player sekaligus dari Alter Ego membuat mereka harus pulang terlebih dahulu, harus sabar terlebih dahulu. Diawali dengan adanya satu outer turret di area mid yang dihancurkan, tapi bayarannya ini dia instant karma yang didapatkan oleh Alter Ego. Sebenarnya satu hal sih, ketika mereka nggak notice Skylar ada di laning phase-nya atau bahkan turretnya belum dihancurkan, artinya Skylar pun melakukan rotasi. Dan mereka mungkin kurang aware terhadap karakter dari Skylar yang mana dia juga melakukan dealing damage dengan sangat amat bebas di belakang. Jadi untuk sekarang pun menurutku ketika Skylar-nya tidak terlihat, artinya mereka tuh harus mulai worry sama bagaimana line up mereka dengan kurangnya damage dari Alter Ego Esports. Oke, kurangnya damage walaupun dengan ketebalan cukup tinggi, mereka masih dependent sekali dengan damage dari seorang Nino dan juga Amy. Tapi kalau kita bisa bilang juga, ini ada satu hal yang mungkin bisa dilakukan Alter Ego adalah membawa agak sedikit lebih masuk ke arah late game. Hylos bakal lebih sustain, ya kan? Source skill dari RRQ bakal lebih banyak terbuang untuk Alter Ego, dan mereka tuh masih bisa melakukan continuity team fight, Profesor. Ya, atau tim fight jangka panjang ya lebih tepatnya. Amy juga masih butuh satu level lagi sebelum palunya membesar di level 12. Nah sekarang Rexlona sih, Rexlona lebih tepatnya nge-cancel kayak tadi aja, nge-cancel Clay.
Jangan sampai dia nge-trigger dari The Way of Dragon terlebih dahulu, karena itu bakal memberikan informasi bagi teman-teman dari RRQ Hoshi untuk nabrak balik. Oke. Dan bakal kita lihat udah ada 3 pemain dari tim RRQ Hoshi yang standby berada di arah rumput sebelah kanan. Bahkan Rexona juga memberikan informasi, ini mereka kalau menabrak ini agak cukup berbahaya. Sudah kalian knockout strike yang dilakukan, damage terlalu sakit. Oh my god, Soul Eater mengangkat jiwa dari seorang Rasi. Gak dikasih ampun, sedangkan Cicil menyicil dari Skylar. Kecil-kecil lama-lama jadi gunung, berhasil mendapatkan satu buat turret tambahan. R7 gak kuat menahan damage, tapi lihat flicker dengan satu buat Jet Kundo. Membuat 1 poin telah diamankan, World Manipulation akan ke 2 poin diamankan Albert. Lihat kerugiannya cukup banyak untuk para pemain dari tim Alter Ego. Snipernya on point, one last hit. Unstoppable, Albert tidak bisa dihentikan, Pak Pulung. Sebuah aksi penebakan arah yang sangat baik tadi dari snipernya. Bagaimana prediksi yang dia lakukan, damage-nya masuk semuanya. Hilang 2 player, di mana satu inner turret tadi berhasil dihancurkan. Dan sekarang waktunya RRQ Hoshi mereka melakukan tekanan, tapi sepertinya mereka masih bermain di luar jalur river ya. Mereka belum mau masuk terlalu dalam ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego. Terlalu beresiko sih kalau main front to back dari teman-teman RRQ Hoshi. Mereka harus main pick off dulu karena mereka bawa Selena balik lagi. Dan lihat itu satu momen dari Finn yang sebenarnya dari tadi masih berhasil. Cuma jangan sampai ini dibawa ke late game. Kenapa? Karena kalau dibawa ke late game, Pai, dia bakal nahan ribuan damage dari RRQ Hoshi. Oh my god, lihat WF telah keluar dari R7 kali ini yang terkena damage-nya. Rexlona ini harus lebih berhati-hati. Tapi gue sih lihat Rexlona bermain dengan PD kali ini. Dia bahkan sampai gunain source skill-nya tadi untuk mendapatkan 1 buah R7 dari bottom lane. Yes, covernya yang cukup bagus untuk dia. Cuma yang harus diperhatikan adalah Lord sudah berada di arah lane of down. Selamat datang Bapak Lord terhormat, tapi source skill dari Sword juga spell yang dimiliki dari Alter Ego, mereka masih tidak ada retribution, mereka tidak ada dari segi flicker. Akankah berhasil diamankan? Tapi no, nampaknya kali ini R7 mencoba untuk memotong. RRQ Hoshi tidak ingin melanjutkan war lebih lanjut lagi. Nih, mereka juga tadi udah merelakan dari Lordnya, ada keterlambatan dari Retribution juga karena mungkin miskalkulasi, nggak bisa dipaksakan walaupun levelnya dari Aulus itu sendiri udah di atas level 12. Dan sekarang ada fun fact by Grab. Pada MPL Season 8, Skylar tidak pernah memakai marksman di God Lane. Kini, dari total 3 game, dirinya selalu memainkan Beatrix. Yes. Ya, ini menarik banget. Apalagi dengan yang dari tadi dia mendapatkan 4 assist dan bahkan udah Malefic Roll. Jadi emang udah ready banget untuk fight di late game. Tapi ingat, Skylar juga nggak bisa bermain di late game karena ini adalah hero yang lumayan early. Dan ngomongin late game, Amy makin lebih berbahaya. Oke, lihat dari Albert, dia keluar dari rumput, tapi nampaknya di sana ada Amy, Rasi dan Rexlona. 3 versus 1 bukan hal yang baik untuk para pemain dari tim RRQ Hoshi. Lord masih bergerak bebas di arah bottom lane, Papulung. Inhibitor akan menjadi pilihan. Tapi kali ini Lordnya bakal cepat dihilangkan oleh para pemain dari tim Alter Ego karena mereka masih memiliki seorang Lilia What a Little Girl. Waduh, ini best turretnya belum ada yang berhasil ditumbangkan. Untuk Lordnya juga udah dihilangkan. 5 player dari Alter Ego masih berada di bagian dalam. Glorious Pathway-nya dalam sedikuakan begitu ya. Tapi ternyata coba lihat R7 yang mencoba untuk mengoper-kapik bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego Esports di bagian belakang. Untuk Clay-nya begitu baik mengeluarkan reload manipulation dan juga Nino sedikit lagi Epi Trisa hilang langsung pukulan dari Pakitonya. Begitu menyakitkan baru untuk Epi sendiri kali ini. Andai Fury dikeluarkan. Tapi malah dirinya yang begitu sekarat dan harus pulang. Terpotong oleh seorang Albert dari arah belakang. Bukan hanya objektif yang diincar Albert, tapi lihat poin kill yang didapatkan. Dia nggak peduli karena dia tahu dengan damage yang cukup burst bisa menumbangkan para pemain dari tim Alter Ego. At least dia dapetin 1 poin kill. And Rasi berada di arah mid lane, mencoba untuk mempertahankan. Tapi Albert memilih mundur ke arah belakang. Dan Pai masih berada di garis depan sebagai tembok utama poros pertahanan tim Alter Ego Esports. Nih Skylarnya terus-terusan ya, snipernya nyicil. Kali ya damage-nya kena, ini dia itemnya Prof. Ya udah ada Berserker Fury juga, lumayan bahaya sih dari Amy-nya. Cuma untuk saat ini yang harus diperhatikan adalah Necklace of Dreams dari Finn yang sepertinya berfungsi dengan baik. Jadi Rasi dan Rexlona juga nggak bisa asal-asalan untuk jump in ke arah depan. Dan Rexlona tadi aku nangkep banget dia dapetin Skylar dengan The Way of Dragon tapi terlalu jauh di sana. Jadi harus dipikirkan matang-matang apakah perlu untuk jump in gitu loh ke arah bagian backline dari teman-teman RRQ Hoshi hanya untuk mendapatkan 1 Skylar. Karena menurut aku powernya bukan di Skylar tapi di Clay. Powernya bukan di Skylar tapi di Clay, itu betul sekali. Tapi untuk bisa menghilangkan damage per second dari tim RRQ Hoshi mereka harus menimbangkan Skylar. Sedangkan, tapi kalau menurut aku Profesor, aku setuju banget sama kamu.
Karena untuk mencapai seorang Skylar, mereka Teamfight-nya kan. membutuhkan 2 step. Iya. Menabrak word manipulation, baru dapetin Skylar. Kalau nggak ada Albert di sekitarnya. Kalau nggak ada R7 di sekitarnya. Bener nggak? Kalau nggak ada flicker pula. Iya, semuanya itu menjadi sebuah instrumen yang begitu baik. Dan sekarang udah ada Glorious Pathway, tapi Lordnya udah berhasil diamankan juga oleh pemain dari RRQ. Dilompatin paling Starman, Fury dikeluarkan juga. Mereka mundur teratur. Oke, ternyata mereka dari tim Alter Ego tadinya niat untuk menabrak, cuma agak sedikit terlambat. Yep. Kalau mungkin tadi di darahnya sekitar setengah kurang, itu masih oke banget. Itu Masih sempat. Itu team fight bakal pecah banget. Itu Tapi yang pernah aku bahas sama Ranger Mas tuh. Yes. Di MPL ya, kita telat 3 detik aja. Telat kita tuh 3 udah kehilangan objektif Fatih. betul banget. Bahkan bukan hanya itu, kita salah move satu aja itu bisa comeback dilurusin. Dan ini dia, di mana Lord berada di arah bottom lane. Lord sudah di-enhance, Lord sudah bisa mengamuk. Dan bahkan di arah top lane sana, Amy tertangkap. Word manipulation from Clay menutup pergerakan dari seorang Amy. Ini bencana untuk tim Alter Ego. Mereka berhasil melakukan clear terhadap seorang Lord. Tapi 3 super minion tanpa adanya inhibitor turret. Plus tanpa ada seorang Gibi. S7 Falling Star yang bukan Falling Monster yang baru ulang tahun. Tapi Razi di depan sana. Signature karena seorang Albert. Albert dapetin 1 poin. Flicker digunakan. Skylar menjadi pilihan apakah Pai Tuba. Tersisa Dino dan juga Rexona. Ini bencana Pak Pulung. Hanya menjadi sebuah kerugian begitu berarti. Dan Rexona tadi mencoba untuk maju ke bagian depan. Albertnya malah langsung membalaskan keadaan aja. Hilang sudah Rexona-nya menyusul. El Nino gak ada yang bisa dilakukan. Game pertama harusnya menjadi milik dari RRQ karena mereka masih berusaha dan juga ada daya dan upaya yang dilakukan. Namun gagal semuanya. Game pertama milik dari RRQ. Wow. Gameplay pick off yang akhirnya berhasil dipertontonkan bagi teman-teman dari RRQ Hoshi. Itu kayak dapat jackpot sih di bagian top lane. Karena mereka tahu Lordnya di arah bottom lane. Dan mau nggak mau mereka bakal manipulasi gimana caranya rotasi agar RRQ Hoshi ini lebih diunggulkan dengan pick offnya tadi. Lagi dan lagi.